Dampak kemarau panjang dan perbaikan sejumlah jaringan irigasi tengah menghantui para petani di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, debit air secara signifikan membuat para petani yang sudah mulai memasuki masa tanam ketar-ketir lantaran lahan mereka mengering. Banyak petani yang terpaksa melakukan tunda tanam padi dan beralih mengembangkan tanaman palawija pada musim tanam kedua tahun ini. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan Nyoman Riyawati mengatakan, hingga kini secara umum belum ada dampak El Nino dan kemarau panjang pada sentral produksi pertanian di Kabupaten Tabanan. Namun sudah ada petani yang terpaksa melakukan tunda tanam padi dan beralih ke palawija atau jenis tanaman lainnya karena adanya proyek perbaikan irigasi yang mengakibatkan pasokan pengairan untuk irigasi tidak mencukupi untuk kebutuhan tanam padi. Selain itu, perbaikan irigasi di beberapa titik disebabkan akibat dampak bencana pada bulan Juli lalu yang masih proses penanganan. Tunda tanam terbesar di lahan pertanian terjadi di wilayah Kecamatan Penebel, Baturiti maupun di Slemadeg. Di Kecamatan Penebel terdapat 534,32 hektar di 8 subak yang melakukan tunda tanam. Di Kecamatan Baturiti seperti di Subak Luwus 2, Tempek Basang B, dengan luas 53 hektar, terjadi tunda tanam dari Agustus menjadi Oktober. Kemudian di Kecamatan Slemadeg dari rencana tanam bulan Agustus mundur menjadi September, khusus di Slemadeg penyebabnya saluran irigasi tertimbun longsor. Saluran irigasinya kini sudah diperbaiki dan air sudah mengalir. Dengan kondisi tersebut, para petani lebih banyak beralih ke tanaman palawija seperti jagung maupun sayuran yang tidak membutuhkan banyak air. Perbaikan irigasi sudah mulai dari bulan Juli 2023 dan targetnya pengerjaan akan rampung pada bulan September. Setelah rampung, kemungkinan baru bisa ditanami padi kembali. Kepala Dinas Pertanian Tabanan Made Subagio menyarankan para petani untuk menghemat penggunaan air dengan sistem pembagian air secara bergilir. Pihaknya juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan embung dengan pompanisasi dan perbaikan jaringan irigasi tersier untuk mengurangi kebocoran sehingga air dapat dipergunakan oleh petani secara optimal. Petani yang belum menanam padi juga diminta menanam jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air seperti palawija. Puspawati, Bali Post melaporkan.